Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin yang berbahagia, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024. Semoga di hari kemerdekaan ini kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penjajahan. Khususnya adalah penjajahan intelektual, penjajahan spiritual, dan penjajahan mental. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang ditulis pada hari kemarin, yaitu hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, dan tulisan ini cukup panjang ya. Tapi meskipun tulisannya panjang, namun tidak sepi dari faidah, manfaat, dan juga pengetahuan yang baru untuk kita semua. Di mana dalam tulisan ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengisahkan atau akan mengulas mengenai perbedaan pendapat antara dua cucu Mbah Khalil Bangkalan yang melakukan adu argumen mengenai kenasaban dari Ba'lawi, yang salah satunya itu adalah membela kepada Ba'lawi dan yang satunya itu kontra kepada Ba'lawi, atau dengan kata lain beliau mendukung tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Langsung saja, dan nanti linknya akan saya tampilkan, dan linknya akan saya sematkan di deskripsi. Langsung saja tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu. Dua cucu Mbah Khalil adu argumen. Banten menjadi wasit, dalam kurung nasab Ba'lawi tidak tertolong. Said Haidar dari Lasem Rembang, cucu Said Zaini Dahlan Mekah pada tahun 1978. Membuat buku berjudul Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Indonesia. Dalam buku tersebut, Haidar menceritakan bagaimana Mbah Khalil Bangkalan mengakui Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai gurunya. Menurut Haidar, di Mekah, antara Syekh Nawawi dan Mbah Khalil sering mengadakan muzakarah, berdiskusi dan tak jarang berdebat keras. Umur keduanya hanya terpaut 7 tahun lebih tua Syekh Nawawi. Hal demikian menjadikan antara guru dan murid ini begitu dekat dan tidak sungkan-sungkan bertukar pikiran. Dan itu ya, sebuah tradisi yang memang sudah diwariskan oleh para kiai-kiai kita terdahulu, para ulama-ulama kita terdahulu, bahwa perbedaan pemikiran atau ikhtilaf al-ara' itu sudah merupakan hal yang biasa. Sehingga itu tidak menjadi sebuah perpecahan, apalagi dengan menyebutnya sebagai su'ul adab ya. Tentu itu adalah sebuah pemikiran dari seseorang yang memiliki pemikiran yang sempit. Selanjutnya dalam halaman 83 dari bukunya, Haidar mengatakan, maka dengan rasa berat Kiai Haji Khalil hanya dapat memohon maaf kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dengan jalan surat yang diamanatkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk diteruskan kepada gurunya, dalam tanda kutip ya. Ya, memang sejak melakukan perdebatan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani berkali-kali itu, dalam hati kecilnya sudah terdapat rasa hormat dan pengakuan bahwa orang yang sedang dihadapinya, yaitu sang guru, memang nyata memiliki kelebihan dan patut mendapat tempat kehormatan di dalam lubuk hati nurani Kiai Haji Khalil. Dengan demikian, maka wajarlah andai kata Kiai Haji Khalil memformilkan kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani itu sebagai gurunya. Artinya di awalnya itu tidak terlalu mengakui bahwa Syekh Khalil Al-Bantani, Syekh Muhammad Al-Bantani itu sebagai gurunya ya, tetapi setelah ada pembuktian bahwa keilmuan yang dimiliki oleh Kiai Haji atau Syekh Muhammad Al-Bantani lebih tinggi daripada ilmunya Kiai Haji Khalil, maka dengan itu ya beliau memformilkan Syekh Nawawi sebagai gurunya. Pengakuan ini bukan pengakuan ikut-ikutan, tapi pengakuan yang sebenarnya, pengakuan yang keluar dari segala ketulusan dan keikhlasan. Pengakuan yang dilandasi oleh keyakinan sesudah mengalami proses perdebatan, diskusi, dan lain-lain setiap hari. Buku sejarah tentang Syekh Nawawi Al-Bantani karya Haidar ini adalah buku yang sangat istimewa. Selain ia merupakan buku pertama yang mengulas tentang sejarah hidup pujangga Islam Indonesia tersebut, ditambah penulisnya adalah cucu dari Syekh Zaini Dahlan, guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Mbah Khalil Bangkalan. Selain itu, Haidar pula adalah murid dari Syekh Hashim Asy'ari
salah satu santri Kinasih, Syekh Nawawi Al-Bantani. Haidar menceritakan bagaimana kisah dirinya ketika mengaji kitab Fathul Qarib di hadapan Syekh Hashim Asy'ari. Pada tiap-tiap waktu asar, almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari mengajarkan kitab Fathul Qarib kepada murid-muridnya. Dalam setiap memberikan ulasan-ulasannya, beliau selalu menyisipkan di sana-sini sejarah hidup dan perjuangan gurunya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mereka yang mendengarkan memang tekun dan asyik termasuk penulis buku ini. Namun, bagi yang menceritakan, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, dalam menyampaikan cerita-cerita itu tentu tergenang air mata terharu karena bangga. Ini menunjukkan betapa mendalam rasa cinta dan meresapnya penghayatan almarhum kepada gurunya. Ini nama-nama daerah di atas, Banten, Bangkalan, Jombang, dan Rembang, tengah hangat dalam diskursus nasabah Alawi yang terbukti batal. Terakhir, adu hujah antara Kiai Khalil dan Lora Ismail Khalili. Keduanya cucu Mbah Khalil Bangkalan. Yang satu mendukung batalnya nasabah Alawi, yang satu lagi menolaknya. Kiai Khalili bersama penulis adalah sesama anggota LBM PBNU. Penulis sering berdiskusi dengan Kiai muda ini. Penguasaan turutnya dalam, analisanya tajam dan kritis. Sedangkan Lora Ismail adalah lulusan Rembang kemudian menuntut ilmu di Yaman. Penulis belum pernah bertemu dengan sosok Kiai muda cucu Mbah Khalil terakhir ini. Cucu Mbah Khalil yang lain yang penulis kenal adalah Lora Usman Khalil, koordinator Nahdlatul Turas. Kami dulu bersama Lora Usman Khalil dan teman-teman NU lainnya mendampingi Kiai Haji Zulfa Mustafa dan Dr. Ginanjar Syaban. Dan Dr. Ginanjar Syaban menjadi bagian panitia pameran Turas Ulama Indonesia, serta peluncuran kompilasi 11 kitab ulama Nusantara dan Pekan Memorial Syekh Nawawi Al-Bantani di Jakarta. Lora Usman pernah mengunjungi penulis di pesantren penulis, dan penulis pun pernah mengunjunginya di Bangkalan. Ia memberi hadiah beberapa kitab karya Mbah Khalil, termasuk naskah silsilah Mbah Khalil dari Syekh Salim bin Jindan yang problematis itu. Kiai Khalil menggugat Asy-Syuhra wal Istifadah dari nasabah Alawi berdasar literatur kitab-kitab referensi Ba'lawi sendiri. Sebelumnya, Lora Ismail berdalil bahwa nasabah Alawi sudah masuk dalam kategori Asy-Syuhra wal Istifadah. Bagi Lora Ismail, sebuah nasab sah hanya dengan teori Asy-Syuhra wal Istifadah walaupun tidak dapat dikonfirmasi kitab-kitab sezaman atau yang mendekatinya. Menurut Kiai Khalil, nasabah Alawi tidak syuhra dan tidak istifadah. Ada ketidakkonsistenan literasi Ba'lawi tentang historiografi nasab mereka. Misalnya tentang hijrahnya Ahmad bin Isa bersama leluhur Bani Ahdal yang diklaim terjadi pada tahun 317 Hijriah. Sementara dalam literasi Bani Ahdal, hijrah itu terjadi tahun 540 Hijriah. Kiai Khalil berargumen, kalau soal tahun saja sudah tidak konsisten dan perbedaan tahun sangat signifikan, bagaimana kejadian faktualnya bisa dipercaya? Ia juga menyatakan bahwa keraguan penduduk Hadramut terhadap kesyarifan keluarga Ba'lawi jadi turun-temurun. Ali bin Jadid yang wafat tahun 620 Hijriah, yang dalam versi Ba'lawi adalah keturunan ke-8 dari Ahmad bin Isa, masih diragukan kesyarifannya. Sehingga ia diutus keluarga Ba'lawi ke Basrah untuk meminta pengesahan dari seorang qadhi di sana. Bahkan, menurut Kiai Khalil, pada abad 11 Hijriah, nasab Ba'lawi masih diragukan. Ia mengutip kitab Al-Masyra'ur Rawi karya Asy'ili Ba'lawi, yang wafat tahun 1093 Hijriah, di mana Asy'ili meriwayatkan bahwa di masanya masih ada orang yang tidak percaya mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. Menurut sebagian orang, katanya mereka adalah keturunan Sayyidina Ali dari selain Hasan dan Husain. Waduh, keturunan Sayyidina Ali selain dari keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Terus keturunannya siapa ini? Karena yang terkenal dari keturunan Sayyidina Ali itu adalah dari Sayyidina Hasan dan Husain. Apakah dari keturunan Muhammad Al-Hanafiyah? Ya Allahu alam. Aduh, masalah. Lanjut. Mana tadi? Jadi, setelah 748 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa, keluarga Ba'lawi masih diragukan sebagai keturunan Nabi. Dalam bahasa Kiai Khalili, nasab Ba'lawi tidak pernah disepakati sejak kedatangan Ahmad bin Isa. Dari sana, Kiai Khalil menyatakan bahwa klaim nasab Ba'lawi sudah masyhur atau Asy-Syuhra wal Istifadah itu adalah sesuatu kebohongan. Ia mengutip pendapat dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhil Islami, Mawsu'ah Al-Fiqhil Islami tentang Asy-Syuhra wal Istifadah sebagai berikut. Wa haddu syuhra wal istifadah intisyarul amri wa zuhuruhu hatta la yunkar. Definisi asy-syuhra wal istifadah adalah menyebar dan terang benderangnya sesuatu sehingga tidak bisa diingkari.
Al-Mawsu'ah, volume 7, halaman 174. Kiai Khalil berusaha meruntuhkan Asy-Syura wal Istifadah berdasar literasi Ba'lawi sendiri. Menurut penulis, itu usaha yang signifikan tapi bertele-tele. Kenapa? Karena informasi-informasi yang terdapat dalam literasi-literasi itu telah terdeteksi tidak valid. Kisah-kisah perpindahan Ahmad bin Isa ke Yaman yang bertaburan mulai abad 9 dalam ratusan sampai hari ini, itu semuanya hanya berakhir dari satu referensi Al-Burqatul Musyiqah. Dalam ilmu teori para ahli nasab, banyaknya kitab, walaupun sampai 140 kitab, seperti yang dikatakan Hanif Alatas, jika semuanya bermuara kepada satu sumber, maka 140 kitab itu dinilai sebagai satu sumber saja. Jangankan hanya 140 kitab, jika pun nanti dikarang 5.000 kitab tentang nasab Ba'lawi, maka tidak berpengaruh apapun terhadap batalnya nasab Ba'lawi, karena telah terkuaknya bahwa nasab itu diciptakan baru pada abad ke-9 Hijriah. Sementara pada abad ke-8 sampai abad ke-14 tidak ada kitab nasab yang menyebut nama Ba'lawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kayaknya kebalik nih. Dari abad 4 sampai ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyebut nama Ba'lawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah perginya Ali bin Jadid ke Basrah pada abad ke-7 Hijriah itu tidak pernah terjadi. Ia diciptakan sebagai jawaban dari masifnya ulama yang tidak mengakui nasab mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad pada abad ke-9, 10, dan 11 Hijriah. Bahkan sebelumnya, dalam kitab Tathbitul Fuad, disebutkan bahwa yang pergi ke Basrah itu bukan Ali bin Jadid, tapi Ubaid. Hakikatnya, baik Ubaid maupun Ali bin Jadid tidak pernah pergi ke Basrah untuk isbat nasab. Tidak ada. Jadid sendiri tidak ada kaitan keluarga dengan Ubaid. Ia adalah ulama hadis yang diaku-aku sebagai keluarga Abdurrahman As-Sagaf pada abad ke-9 Hijriyah. Kiai Khalili telah mampu menyuguhkan kepada Lora Ismail sebuah pepesan kosong, yaitu sejarah rekaan yang diletakkan dalam kitab-kitab yang antara satu dan yang lain saling kontradiksi. Asy-Syuhra wal Istifadah sebagai peluru Lora Ismail membela nasab Ba'lawi kini hancur berkeping ketika Kiai Khalili membeberkan kemasyhuran penolakan setiap masa para ulama kepada nasab Ba'lawi berdasar literasi Ba'lawi sendiri. Nah, berarti dari kitab-kitabnya Ba'lawi itu sendiri itu bisa meruntuhkan status syuhra dan istifadah nasab mereka. Lora Ismail ketika bersikukuh bahwa metode kitab nasab yang sezaman atau yang mendekati itu bukan syarat mutlak. Menuduh penulis tidak memahami perbedaan antara turuk atau metode-metode penetapan nasab dan syarat-syarat. Kata Lora Ismail, kitab nasab adalah salah satu cara atau turuk dalam mengkonfirmasi sebuah nasab. Catat ya, turuk, bukan syurut. Jadi, andai kata satu cara itu tidak bisa digunakan, masih ada banyak cara isbat lain yang para ulama sebutkan, termasuk asy-syuhra wal istifadah, syahadah, pengakuan suatu kabilah, dan cara lainnya. Ini pengutipannya sampai situ. Sebenarnya, capek menjelaskan berulang-ulang tentang masalah elementer ini. Penulis pernah menjelaskan proposisi itu untuk Pak Fahrur dan Gus Najih. Tapi baiklah, mudah-mudahan saja Lora Ismail kali ini faham. Betul, metode menetapkan nasab itu banyak. Tetapi tidak semua metode itu bisa digunakan dalam menetapkan nasab orang yang sudah 1000 tahun lebih seperti Ubaid. Di sana ada metode, ada juga syarat. Setiap metode memiliki syarat masing-masing. Mari kita terangkan satu-satu dengan contoh masing-masing. Biar paham ya, kadang sebuah teori yang tidak diberi contoh itu akan sulit difahami. Kata Lora, metode menetapkan nasab itu selain kitab nasab ada banyak. Ada syuhrah wal istifadah, ada syahadah, ada ikrar, dan lain-lain. Baik. Pertama, syuhrah kan? Syuhrah itu memang salah satu cara menetapkan nasab baik jauh maupun nasab dekat. Tapi ia memiliki syarat utama yaitu adamul mu'arid dalam tanda kutip. Tidak ada dalil yang menentang. Itu ucapan Imam Syafi'i loh. Kalau ada mu'arid maka syuhrah wal istifadah batal. Sudah paham belum? Baik. Agar paham, penulis kasih contoh. Si fulan mengangkat anak dari rumah sakit. Lalu ketika pulang kampung, ia mengaku anak itu anak kandungnya, maka syuhrahlah anak itu sebagai bin si fulan itu. Jika ada orang kampung itu bersumpah mengisbat atas nama Allah bahwa anak itu adalah bin si fulan, maka ia tidak dianggap berdosa. Tetapi ketika datang bukti dari rumah sakit bahwa si anak itu bukan anak si fulan, tetapi hanya anak angkat, maka isbat tadi batal. Kenapa batal Lora? Karena ada mu'arid, dalil yang batalkan. Dan selanjutnya orang lain tidak boleh bersumpah mengisbat anak itu sebagai bin si fulan lagi.
Kalau dia masih berani mengisbat, maka hukumnya ia berdusta dan berdosa. Begitu Lora, sudah paham kan? Ubaid sudah syuhrah hari ini sebagai anak bin Isa, itu betul. Minimal sebelumnya ada tesis penulis. Ketika penulis datang mu'arid dalam tanda kutip, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dari abad ke-6 Hijriah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Maka syuhrah hari ini otomatis batal. Tidak bisa dipakai lagi gitu Lora. Apalagi sesuai penjelasan dari saudara Lora, Kiai Khalil, bahwa nasab Alawi sama sekali tidak pernah syuhrah dan istifadah di masa lalu. Karena setiap masa ada yang mengingkari. Metode kedua syahadah, yaitu kesaksian 2 orang laki-laki. Metode ini Lora, untuk orang yang hari ini ada, bukan untuk nasab yang sudah 1000 tahun lebih seperti Ubaid. Silahkan Lora buka kitab Al-Muqaddimat, halaman 62. Antaquma ladaihi al-bayyinatu syar'iyyah, wahya syahadatu rajulaini muslimaini hurraini balighaini, yu'rafu adalatuhuma bi khibratin aw tazkiyatin. Fahina idin, yajibul amalu bi qawlihima. Aqul, inna hadzal amra laisa fi thubuti nasabil qabail bal yu'malu bihi fi ilhaqi nasabi tiflin bi abi. Kedua, metode menetapkan nasab adalah dengan cara adanya 2 bukti syar'i, yaitu kesaksian 2 laki-laki muslim yang merdeka, balik yang diketahui keadilannya dengan berdasarkan pengalaman atau rekomendasi. Maka wajib menggunakan pendapat keduanya. Aku berkata, maksudnya Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi itu ya, sesungguhnya metode ini bukan untuk menetapkan nasab kabilah, tetapi digunakan untuk menetapkan nasab anak kepada bapaknya. Jelaskan Lora? Syahadah tidak bisa digunakan untuk nasab Ubaid. Masa 2 saksi hari ini bersaksi bahwa demi Allah saya bersaksi bahwa Ubaid adalah anak Ahmad. Ini bisa diguyu pitik Lora. Yang bersaksi bahwa Ubaid adalah benar anak Ahmad ya harus orang yang hidup di hari di mana mereka berdua hidup atau yang mendekatinya. Tapi semi mustahil kan Lora, semi mustahil kan? Hari ini kan ada orang yang masih hidup di zaman Ahmad. Maka dari itu harus pakai kitab Lora. Lalu ketika tidak ada kitab yang bersaksi di abad keempat dan 5 tentang seluruh anak Ahmad bin Isa, maka kita menggunakan abad ke-6 sebagai hujah. Begitu Lora. Sudah 2 tuh. Metode syuhrah tertolak. Metode syahadah tidak bisa digunakan. Apalagi tuh Lora? Oh ya, satu lagi, ikrar atau pengakuan. Baik pengakuan seorang ayah kepada anaknya atau sebuah qabilah kepada seseorang. Ikrar ini pun Lora bukan untuk semacam nasab Ubaid yang sudah 1000 tahun lebih. Itu untuk orang yang ada sekarang. Lihat kitab Al-Muqaddimat juga pada halaman 62. An ya'tarifa abun bi ibnin wa iqrarul aqil ala nafsihi jaizun. Inna hadzal amra la yakhussu nasabal qabail bal huwa yakhussu nasabal fardi al mashkuk fi sihhatihi. Fa indama yuqirru wa ya'tarifu al abu bi ubuwwatihi li hadha tifli aw al waladi yulhaqu bihi wa bi nasabih. Ketiga, metode menetapkan nasab adalah seorang ayah mengakui anaknya dan ikrar orang berakal itu boleh. Aku berkata, sesungguhnya metode ini tidak dapat menentukan nasab kabilah, tetapi ia dapat menentukan nasab seseorang yang diragukan kesahihannya. Maka ketika berikrar atau ayah mengakui bahwa ia bapak dari anak itu, maka anak itu disambungkan dengan ayahnya dan nasabnya. Jelaskan Lora? Metode ikrar tidak bisa menetapkan nasab Ubaid yang jauh, karena yang harus berikrar bahwa Ubaid adalah anak bin Isa adalah anak Ahmad, ya Ahmad sendiri. Ahmad kan sudah wafat 1000 tahun lalu, maka dibutuhkan kitab sezaman dari tulisan Ahmad jika ada bahwa Ubaid adalah anaknya. Jika tidak ada, maka tulisan orang lain juga boleh. Kalau bisa yang semasa. Jika tulisan semasa tidak ada, tulisan yang paling dekat dapat ditemukan saja. Yang paling dekat ditemukan adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ia sudah bersaksi bahwa anaknya hanya 3, dan Ubaid tidak disebut sebagai anak Ahmad. Lora, kenapa penulis mengajukan Lora untuk istikharah kepada Allah agar Lora diberikan ketenangan? Penulis memahami suasana kebatinan Lora. Bukan berarti istikharah adalah salah satu cara mengisbat nasab Lora. Bukan. Istikharah tidak bisa dijadikan hujah dalam penetapan nasab di hadapan orang. Tetapi ia bisa dikatakan pedoman untuk pribadi kita sendiri. Maksud penulis, jika sudah beristikharah, apa yang akan kita lakukan? Bukan hanya berdasar kecenderungan jiwa kita secara subjektif ketika menghadapi suatu persoalan,
tetapi ia bisa berdasar nurani yang berlandas ilham Rabbani yang suci. Maka para wali Allah ketika beristikharah tentang seorang wanita yang ia cintai, apakah harus dinikahi atau tidak, ia berdoa begini, "Ya Allah, jika wanita yang aku cintai ini baik untukku, menurutmu, maka nikahkanlah aku dengannya. Jika tidak baik menurut pandanganmu, walau aku sangat mencintainya, maka pisahkanlah aku dengannya." Berbeda dengan orang yang memaksa Allah mengabulkan kecenderungannya. Ia akan berdoa, "Ya Allah, nikahkanlah aku dengan Markonah yang sangat aku cintai. Ya Allah, aku tak sanggup jika aku tak menikah dengan Markonah. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan Markonah Nora Ismail." Penulis yakin, insya Allah, ia yang maha kasih akan memberi petunjuk jalan yang ia ridhoi untuk Lora dan kita semua. Amin. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.